Dengan senyum dan suara mantap, kami pun langsung semangat. Oke, semangat malam semuanya. Yuk, yuk, Malam Ibu. fokus yuk kita yuk. Malam Eh, Ibu. Malam aku Minggu. dari adik-adik kelasnya ya, nggak tahu juga tuh. Ternyata dia tertarik dengan good jobnya Ibu Budi, jadi dia buatin lagu. Ya, oke yuk. Hari ini agak ruangan saya ini sebenarnya gelap sekali. Hari ini eh, surat cinta sudah disebarkan sama Miss Devi. Saya lihat. eh saya tidak terlalu mau untuk apa namanya untuk melihat detailnya ya. Yang jelas siapkan diri Anda seperti itu. Nasinya enggak berdiri. Saya tidak mau detailnya seperti apa. Yang jelas saya sudah kasih bekal. Silakan Anda dan isi formnya untuk daftar. Kemarin dikontak bahwa ada 3 yang sudah daftar. Mama nggak ada waktu untuk minggu ini karena agak padat sekali kegiatannya Senin sampai di kampus cuman Senin sampai Selasa saja. Selebihnya saya sudah ada di luar kampus seperti itu. Ya, jadi mohon dimaklumi untuk kegiatan saya di minggu ini. Jadi dipindah pada minggu depan. Ya, oke. Yuk, tapi tidak apa-apa, tolong persiapkan diri Anda. Yang penting sudah ngisi Google Form. Bagi yang belum, ya jadi ngisi Google Form-nya itu adalah kesiapan Anda. Karena Google Form itu sudah berarti Anda daftar. Kalau Anda belum siap, berarti ya memang tidak mengisi pendaftaran seperti itu. Sebaiknya tidak mengisi pendaftaran. Kalau memang tidak siapnya apa? Skripsi belum jadi, PPT belum. Ya, yang namanya daftar itu adalah ya, yang namanya daftar itu adalah eh, Anda sudah siap semuanya. Ya, file sudah siap, ya PPT sudah siap, ya siap di ujian lah namanya. Seperti itu ya. Jadi seperti apa orang siap ujian ya jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tanya pada diri Anda masing-masing. Ya, oleh karena itu masih ada waktu eh, eh, untuk mempertajam karena minggu lalu kita sudah berbagi eh, tips untuk pertanyaan. Sekarang mari kita lagi cermati terkait dengan eh, membaca daripada ininya hasil ya, membaca hasil. Yuk. Jadi bab 4. Mas karena masih ada waktu, Mama eh, berinisiatif untuk membuat Anda lebih paham. Ya, untuk di bab 4. Di sana kan ditampilkan mulai dari uji kualitas gambaran umum perusahaan. Paling ditanya perusahaan itu berdiri kapan, siap. Misalnya kalau paling random banget tuh pimpinannya siapa biar paham aja gitu ya. Jadi ini sudah itu lanjut diuji instrumen. Ya, uji instrumen itu apa namanya uji instrumen? Adalah uji kuesioner. Ya, uji instrumen itu uji apa yang diuji sama kuesioner itu uji instrumen itu ada uji validitas, itu uji menguji item-item pertanyaan. Nih item pertanyaan hati-hati kalau enggak hati-hati ya. Item pertanyaan yang ada hati-hati ya. Kak belum mandi itu. Iya. Eh, sudah itu menguji validitas adalah eh, item-item pertanyaannya ini. Misalnya X1 item pertanyaannya ada berapa? Ada 7. Ini yang diuji. Yang perlu Anda ketahui adalah standarnya adalah R tabel 0,198. Harus lebih besar dari R tabel baru dinyatakan valid. Harus lebih besar dari 0,198 baru dinyatakan valid. Mau, ini mau pendek mau. Baru dinyatakan valid. Jadi ini di atas 0,198 ya valid. Ya, ini standarnya R tabel. Ya, ada ketentuannya R tabel sudah ada memang 0,198. Ini datangnya dari mana biar Anda tahu tapi tidak ada yang nanya. Ini datangnya dari 0,05 atau 5% itu. Yang Anda pakai acuan 5% itu ya R tabelnya jadi 0,198. Ya, eh, ada itu memang tabelnya. Nah, kalau ini sudah valid artinya apa? Bahwa
item-item pertanyaan yang kita buat itu sudah diuji, ya, sudah diuji, dinyatakan bahwa memang layak untuk pertanyaan-pertanyaan itu disebarkan, sudah diuji. Kalau kalau ini Anda ingin tahu kebenarannya, siapa tahu ada yang lanjut S2, biar tahu kebenarannya, adalah sebenarnya seperti apa sih menguji validitas, biar Anda paham nih. Dosen lain nggak nggak akan ngasih tahu gitu ya. Kalau di metodologi juga saya, karena sampai di bab 3 aja saya males, memang tidak sampai di sana. Memang kalau di seminar baru saya ajarkan, kan nggak dapat seminar. Kapan, di mana sih sebenarnya kita menguji, ya? Ini kita menguji bahwa pertanyaan ini memang sudah valid atau tidaknya. Kita menguji ke 30 responden, biar Anda tahu. Ya, di sana ada, coba cek lampirannya itu nanti. Jangan sampai tidak tahu lampirannya ya. Cek lampirannya, kan sudah, tim saya sudah lengkap itu. Jadi kalau misal ngolah data tanpa ada lampiran, kalau Anda ngolah di luar, minta harusnya, enggak boleh tidak. Ya. Jadi ini, jadi seperti itu. Ini diuji ke siapa? Diuji ke berapa orang dulu? 30 orang. Makanya penelitian kuantitatif. Syaratnya kalau di perusahaan itu adalah minimal 30 orang agar bisa menguji instrumen ini validitas. Sebenarnya paling tepat lagi teorinya, siapa sih yang diuji? Nggak boleh yang menuju sampel yang diuji, tidak boleh. Misalnya Anda meneliti di perusahaan X, Anda harus menyebarkan dulu di perusahaan Y. Karena ini uji coba. Contoh ini, saat kita menguji air minum nih, logika sederhananya. Kepada siapa kita menguji air minum itu? Kan saya menguji air minum ini bisa layak diminum di kelurahan A. Kepada siapa kita? Ini manusia soalnya akan minum, bahwa memang bisa itu bahwa air minum itu bisa diminum. Makanya dipakai apa? Tikus yang dipakai. Ya, biasanya seperti itu. Tikus yang dipakai, bukan manusia yang kalau misalnya keracunan manusianya mati. Apalagi sampelnya dikasih langsung mati. Sampelnya siapa dipakai sampel lagi? Itu logikanya. Ingat ya, penelitian itu pakai logika rasional. Rasional itu make sense nggak? Masuk logika nggak? Jadi sebenarnya ini kalau misalnya ditanya aslinya kepada siapa sih yang diuji cobakan? Oh, pada yang lainnya, yang perusahaan tipe perusahaannya sama, misalnya seperti itu. Misalnya saya meneliti di Universitas A, saya uji coba di Universitas B, boleh seperti itu ya. Jadi ini uji validitas menguji item-item pertanyaan. Pertanyaan satu sesuai nggak dengan pertanyaan dua? Pertanyaan dua sesuai nggak? Makanya kadang-kadang ada pertanyaan yang terkesan sama, yang kesannya menjebak seperti itu. Ya, oke, sudah. Ini slide show. Kenapa nggak slide show dari tadi? Ya, jadi seperti itu. Ini ya. Jadi ini item-itemnya. Next, yang berikutnya adalah uji reliabilitas. Untuk menguji apa ini? Menguji variabel. Uji reliabilitas menguji variabel. Variabel yang Anda bentuk reliable tidak, cocok tidak ini. Yang akan kita buat ini cocok nggak? Bahwa benar nggak iklan media sosial, ewom, brand image berdampak terhadap minat beli, cocok nggak? Ya, ini aturan mainnya menggunakan, ya, aturan mainnya menggunakan kerombak alfa harus di atas atau sama dengan 0,6. Nah, ini adalah di atas 0,6, yaitu 0,86, 0,7, 0,6. Berarti reliable. Berarti variabel ini cocok kita teliti. Ada nggak yang tidak cocok? Ada. Makanya membuat variabel itu harus didasarkan pada teori yang ada. Nggak boleh sembarangan. Nanti dibuktikan juga pada determinasi, nanti kita buktikan. Ya, nah ini yang namanya uji instrumen, menguji kuesioner kita itu, menguji kuesioner kita, ya, menguji kuesioner, yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas seperti itu, ya. Oke, jadi ini next. Ini sebentar, saya stop share dulu. Setelah ini
kita akan masuk dulu, saya mau detail dulu, kita akan masuk di eh bukan. Saya akan masuk di saya akan masuk eh apa deskripsi responden ya, biar Anda paham. Kadang diabaikan deskripsi responden ini, tapi banyak yang nggak paham. Ya, banyak yang nggak paham. Kadang-kadang mama ngambil, kalau mama sebagai penguji, mama ngambil celah yang tidak diambil orang, gitu ya. Jadi ini namanya deskripsi responden. Deskripsi responden ini, misalnya X1 jawabannya, sebentar, bukan deskripsi responden. Ini dulu deh. Setelah uji validitas, yang ini yang sering tidak dipelajari, karakteristik responden. Nih, karakteristik responden ini, ya, ini jarang dipelajari dan akhirnya menjebak sendiri. Oh, di sini yang mengisi kuesioner lebih banyak perempuan ya. Kira-kira kenapa alasan Anda bahwa kenapa kira-kira kok bisa perempuan lebih banyak ya? Nah, ini karena ini belajar di Shopee, Anda harus jawab nih dengan sehari-hari yang memang lebih banyak check out, yang lebih banyak uh, uh, apa COD, yang lebih banyak shopping, ya namanya itu adalah pasti wanita gitu ya. Jadi shopping itu pasti wanita, makanya lebih banyak. Make sense banget nih. Itu lebih banyak itu memberikan jawaban. Begitu juga perusahaan, kalau Anda meneliti di perusahaan Anda, oh lebih banyak laki-laki, kira-kira kenapa ya lebih banyak di perusahaan Anda bekerja laki-laki gitu misalnya. Anda harus tahu itu gitu. Oh, karena ini bagian produksi gitu. Misalnya, oh karena ini. Anda harus punya tuh jawaban gitu. Jangan sekedar oh ya sudah, ini bukan pemberian ya, ini bukan pemberian. Baru diolah sama tim saya, Anda tidak mau peduli, tidak mempelajari apapun. Makanya saya katakan, saya tidak sangat khawatir mau dibuatin, mau gedebuk, mau ditanda menyetorkan semuanya selesai. Iya, saya terbantu banget kalau Anda punya joki yang sama sekali saya tidak membimbing gitu misalnya. Yang penting dari sekian berapa sih yang ini satu misalnya gitu kan, tidak haram bagi saya gitu memakan amplop itu. Amplopnya 200.000 gitu membimbing kalian. Nggak haram bagi saya. Seperti itu. Ya, daripada Anda tidak tamat, membuat Anda sakit hati kan gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah berproses, seperti itu ada prosesnya gitu ya. Jadi itu kan yang S3-nya. Tapi tolong pelajari gitu. Biar bagaimanapun, walaupun ini diolah data pun sama orang lain, Anda harus mempelajari, nggak boleh nggak pelajari. Karena nanti presentasi adalah Anda gitu ya. Oke, jadi ini Anda harus jelaskan kenapa sih yang lebih banyak itu harus bisa menjelaskannya. Biasanya jarak eh, yang jeli melihat begini itu adalah Ibu Budi ya. Mamamu ini yang sangat agak-agak ekstrim gitu ya. Jadi seperti itu karena iyalah ngapain ibaratnya kita ngisi-ngisi ini tapi nggak tidak ada ditanya kan nggak ada guna gitu loh. Begitu juga umurnya. Oh rata-rata umurnya sekian ya. Oke, oh banyak yang muda nih ya. Berarti yang mau pensiun sedikit sekali ataupun yang tua-tua sedikit sekali. Kok bisa seniornya dikit? Itu yang perlu Anda pahami. Contoh di sini yang di Shopee itu 47 itu jarang 1%. Di atas tuh tidak ada. Ini berarti apa namanya anak asuh saya dulu mengerjakan skripsi tidak minta kuesioner sama saya. Kalau bisa meminta kuesioner sama saya, dia tamat 2 tahun yang lalu, kan umur saya sudah di atas 47, umur 50-an. Coba dia minta kuesioner sama saya, pasti mungkin ada satu. Ya, yang jelas saya menggunakan aplikasi Shopee juga gitu kan. Nah, jadi ini diperhatikan kok banyak ternyata yang umur 23 nih kira-kira yang umur 23 untuk melakukan ya setidaknya ini mereka sudah bekerja lah ya sudah apa namanya sudah tamat mahasiswa kan berarti umur 23 rata kerjaannya pasti sudah ada uang hanya bermain jadi lanjut sudah banyak di 48 memangnya ini tidak ada kaitannya ada kaitannya usia pendidikan yang paling banyak adalah SMA malah sama SMK ini logikanya masuk akal nggak mak umur 23 harusnya ya siapa tahu dia tidak bekerja
Siapa tahu dia masuk tuh sudah tamat SMA udah langsung kerja, bisa-bisa aja sih dia lebih banyak tamatan SMA SMK untuk dia kan adalah harganya murah seperti itu. Jadi kalau yang SMA SMK berarti dapat gajinya misalnya seperti itu. Ya artinya akhirnya belanjanya ataupun kelihatan anak-anak ini masih masih muda-muda tuh kan usianya dua, dua tiga lebih banyak kan lebih muda-muda. Anak muda-muda sekarang pasti cari yang bagus tapi harganya murah kan seperti itu. Dan tidak ada coba dia minta pendapat saya pasti ada S3 sekarang. Jadi itu S1 lebih banyak S2 sama S3. Ya setidaknya dia tidak belajar di Shopee mungkin. Padahal tidak ada kaitannya. Itu apakah dia mulai ke TikTok Shop. Seperti itu ya. Nah ini. Jadi harus Anda memberikan suatu jawaban. Bukan alasan. Ingat ya, saya tidak mengajarkan alasan ya. Kalau beralasan itu nggak bagus ya. Jadi ada dikritik, ada alasannya itu nggak bagus ya. Tapi kalau Anda berargumentasi untuk menjelaskan, explain seperti itu bagus. Tapi kenapa Anda terlambat? Ya karena saya itu alasan namanya itu tidak bagus. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang banyak alasan itu tidak bagus seperti itu. Ya, jadi hindari. Tetapi Anda pada saat Anda mendapatkan sebuah masukan, Anda masukan itu lagi betul-betul dikatakan, ini saran saya, oh terima kasih Ibu atas saran. Kalau sudah saran, you tidak boleh mendebat. Kalau sudah itu pernyataan saran pun nanti itu dalam diskusi. Kalau itu sudah saran, saya bisa nggak saya menyampaikan? Ya Bu, silakan. Oke, nggih Bu, siap Bu. Atas sarannya itu aja. Nanti siap Bu, saya akan laksanakan karena saran itu Anda mau laksanakan mau tidak itu bukan harus dijawab pada saat itu ya. Tetapi kalau misalnya ini saya koreksi ya, tolong ini nanti kamu hapus ya. Itu bukan saran, tapi itu bentuk revisi. Harus dimaksud. Tapi kalau saran, boleh nggak sarannya? Sarannya seperti ini. Ibu terima kasih atas sarannya. Nanti kami akan pertimbangkan. Boleh seperti itu. Namanya saran, apalagi Anda ragu-ragu untuk itu, ya bisa Anda nanti kami pertimbangkan. Tapi kalau Ibu terima kasih Bu, bagus sekali dan siap Bu, saya akan masukkan. Kok memang betul-betul bagus, ya masukkan ya. Namanya saran seperti itu ya. Jadi ingat sudah saran, Anda tidak paham, sudah itu ada alasan, berarti itu memang Anda tidak memahami yang namanya etika, tidak paham dengan namanya komunikasi ya. Oke, sudah. Next. Ini harus make sense ya. Ini harus make sense nggak? Sekarang coba cek karakteristik responden Anda. Make sense tidak? Masuk akal tidak? Oh, ini yang lebih banyak ini. Tim saya kan tidak mau apa namanya mengada-ngada. Kan itu hasil responden Anda. Jadi dia akan olah sesuai dengan memang yang masukkan datanya itu seperti itu. Sekarang ada ya bagi yang ada yang kurang kan dibantu sama tim saya silakan sekarang pelajari. Sekarang ini hari ini sudah saya kasih tahu cara mempelajarinya. Nanti Anda cari alasannya argumennya seperti apa bukan alasannya. Argumennya seperti apa dengan tidak mengubah daripada data Anda. Ini sudah itu pendidikannya. Oh sudah ini kan 56 lebih banyak SMA, SMK. Padahal lebih banyak umur 23. Ya siapa tahu dia langsung kerja, dia tidak kuliah, enggak masalah. Nih, pelajar mahasiswa itu masih ada paling banyak juga make sense tidak? Bahwa umur 23 itu ada mahasiswa. Iya kan ada mahasiswa yang sambil bekerja ataupun mahasiswa S2 kita juga enggak tapi di sini enggak ada S2-nya seperti itu. Ini dia katakan 68 di sana adalah lebih banyak SMA SMK. Nih, yang ini karakteristik berdasarkan pendidikan, sudah itu yang berdasarkan pekerjaannya. Ada pelajar, ada mahasiswa ini 68. Seperti itu. Ini kan agak ada tidak make sense-nya juga. Seperti itu ya. Umur 23 ya boleh juga ada yang S1-nya berapa sih dia? Oh, S1-nya juga 19 ada juga nih. Oh, S1 19 berarti sudah tidak mahasiswa. Benar. Benar itu yang umurnya ini. Umur yang paling banyak pendidikannya SMK, SMA. Tapi itu di sana pelajar masih. Karena dikatakan ini diploma 19 ini mungkin masuk dia baru tamat SMK, sudah itu dia menempuh pendidikan. Ya make sense sih umur 23 masih ada menempuh pendidikan, ada pun juga seperti itu kan sedang melanjutkan. Sudah itu yang berbelanja di Shopee, oh nih 1 sampai 3 kali. Ya, jadi udah banyak paling banyak nih karena kalau sudah Shopee ya berkali-kali karena memang harganya murah seperti itu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Oke.
untuk di karakteristik responden. Oke, jadi itu mohon diperhatikan. Itu tambahan saya. Yuk kita lanjut sekarang di analisis datanya ya. Yang pertama adalah analisisnya adalah yaitu nih sebentar. Nih, biar kelihatan, yaitu analisis linear berganda. Kenapa dikatakan berganda? Kenapa dikatakan berganda? Linear berganda, kenapa dikatakan itu? Karena variabel X-nya lebih dari satu. Kalau variabel X-nya satu, itu namanya, mau cabut nih nanti cuknya mau. Kalau namanya satu, itu namanya regresi linear sederhana. Tapi kalau dia lebih dari satu, makanya linear berganda. Ya, regresi linear berganda itu untuk apa sih analisis itu? Bukan uji loh ya. Jangan salah. Bukan uji. Analisis linear berganda itu adalah untuk mengetahui pengaruh ya. Jadi sekali lagi itu bukan uji, tapi itu adalah analisis ya, untuk analisis kuantitatif. Analisis kuantitatifnya yang pertama adalah analisis linear berganda untuk mengetahui, bukan menguji, untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y. Ingat itu, untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y. Jawabannya adalah regresi linear adalah positif atau negatif. Ya, positif atau negatif. Ya, nih yang menunjukkan positif adalah di B. Di B. Kalau B-nya udah positif, ininya beta positif seperti itu. Signifikan tidak akan ada tanda mau negatif mau positif, dia akan seperti ini aja tandanya. Tidak ada tanda. Menentukan tanda itu adalah konstan ini tidak perlu dibaca ya. B. Ini iklanin kalau ada tanda berarti positif. Ini tidak positif, ini ada positif. Ini kalau ini positif, ini tidak mungkin ini negatif, nggak mungkin. Ya, ini kan nyambung ini ke belakang seperti itu. Ya. Berarti kalau positif artinya pengaruhnya artinya searah. Kalau positif artinya pengaruhnya searah. Apa itu searah? Apabila X-nya naik, meningkat, ya iklan media sosial meningkat, berarti minat beli juga meningkat. Apabila iklan menurun, minat beli akan menurun. Jadi searah dia, kamu timur ya saya timur. Makanya pada saat Anda sudah tidak searah, Anda bilang aja Anda sudah mengenal ini. Habis sarjana Anda, mohon maaf hubungan kita rasanya sudah tidak sejalan. Hubungan kita adalah negatif saat ini. Yaitu Anda ke timur, saya ke barat. Jadi pengaruhnya negatif. Mohon maaf ya. Nah seperti itu. Ya, kalau misalnya, oh Anda sudah dapat nih mau tamat nih. Secara parsial kita boleh nih kita masih tetap satu visi, namun secara simultan sepertinya kita tidak bisa untuk bekerja sama lagi. Secara bersama-sama berarti teamwork itu sudah tidak tepat. Boleh Anda gunakan istilah-istilah Anda sudah tahu sekarang istilah metodologi penelitian, ya biar tahu aja lah Anda sudah ada perbedaan atau perubahan dari SMA menjadi S1 seperti itu. Jadi kalau secara parsial oke cocok dengan Anda, tetapi secara simultan Anda sudah tidak cocok lagi untuk bekerja sama dengan kita. Berarti tidak cocok untuk teamwork. Kan seperti itu. Jadi visinya udah berbeda, makanya secara simultan bahasanya gitu. Ya, secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda pun misalnya memutuskan dengan orang, aduh sepertinya sudah dalam 5 tahun ini, dulunya pengaruh kita positif, sekarang pengaruh kita negatif. Apa tuh? Berlawanan arah. Kamu ke timur, saya ke barat. Nah, seperti itu istilahnya biar biar tidak tersinggung ataupun apa, biar kelihatan aja sebuah inovasi buat tamat dari sarjana kan seperti itu, udah tahu menganalisis data, itulah fungsinya kita mempelajari sesuatu hal yang baru sehingga kita ada tambahan baru. Nah, itu jadi ini adalah regresi itu adalah cukup jawabannya adalah berpengaruh positif atau negatif seperti itu. Ini kan hasil dari ini salah nih ya, hasil jangan uji. Hasil dari regresi. Tolong ini kalau misalnya tim saya ngasih uji ini salah. Saya dulu koreksi dia. Hasil regresi linear berganda, coba cek nanti itu PPT-nya. Hasil dari regresi linear berganda, variabel X1, X2, X3 secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y memiliki pengaruh positif itu saja. Ya, kalau misalnya apa arti pengaruh positif? Yaitu pengaruhnya yaitu searah, jelaskan. Yaitu dengan meningkatnya iklan media sosial maka akan meningkatkan
minat beli. Jangan apa arti pengaruh positif searah. Jangan kayak SD menjawabnya, ya. Kalau misalnya di sini pengaruhnya positif ya kira-kira tolong bisa nggak dijelaskan kenapa bahwa iklan media sosial ini berpengaruh positif? Kalau misalnya kira-kira bisa dijelaskan nggak kenapa ini bisa berpengaruh? Nah, jawabannya kan waktu kita bimbingan minggu lalu kan kembali indikator-indikator di mana itu bisa dipakai jawab. Oh, dengan pengaruhnya positif, yaitu di mana iklan media sosial yang diukur dengan ini, apabila ininya like-nya bagus, ininya itu secara tidak langsung kan berdampak terhadap minat beli kan gitu, misal cara menjelaskannya. Jadi yang mana indikator yang make sense yang bisa Anda jelaskan, itulah yang Anda di apa sih maknanya gitu. Seperti apa kalau kata-katanya apa maknanya, apa implementasinya, seperti itu. Jadi itu yang dituntut, bukan sekedar apa arti pengaruh positif, tapi seperti apa implementasi bahwa ini berpengaruh positif. Itu Anda cek indikator-indikatornya. Itu bagaimana mengimplementasikan pengaruh positif ini. Iklan media itu terbentuk dari apa indikatornya. Nah, itulah yang harus Anda jelaskan. Penjelasannya sebenarnya ada di pembahasan. Ya, di pembahasan di bab terakhir itu kan setelah Anda analisis ada pembahasan di sana dibuat. Ya, nah itulah sebenarnya untuk itu. Oke, next. Ini mau cabut dulu. Nah, ini yang berikutnya adalah analisis korelasi. Nih R, simbolnya R. Analisis korelasi simbolnya R. Apa itu R? Ya korelasi gitu ya. Jadi itu tuh sudah di R ini kan Anda sudah ada di metodologi di bab 3 kriteria R itu. Nah, ada 0,1 sangat kuat yang begitu-gitu tuh ya. Jadi itu benar-benar. Jadi ini hubungannya positif harus jelas dijelaskan. Kalau tidak ada tanda ya positif dan kuat ya. Jadi kalau positif hubungan, ini untuk mencari hubungan, yaitu korelasi itu untuk mencari kuat lemahnya hubungan. Kuat lemahnya hubungan. Kalau pengaruh itu positif atau negatif, pengaruh itu jawabannya. Tapi kalau hubungan itu kuat lemahnya hubungan ya. Biar Anda tahu terkait dengan korelasi. Jadi kuat lemahnya hubungan. R ini. Ya ini adalah kuat. Jadi di sana kuat. Oh berarti hubungan kita sangat kuat ya. Seperti itu. Hubungan kita 0,7 ya kuat. Hubungan kita 0,8 sangat kuat. Seperti itu ya. Kalau boleh kita nih dalam persahabatan kita nih sudah 10 tahun nih. Kira-kira secara korelasinya bagaimana ya? Kira-kira ada di ring 0,9 deh. Maksud lu gitu misalnya, ya sangat kuat. Nah kan bisa jadinya kita bercanda sambil kita menghafal sebelum kita ujian gitu. Jadi kalau misalnya ujian tuh ya kita latih ya seperti apa, dilatih sampai hafal dengan sendirinya seperti itu. Jadi R sudah jadi hubungan kuat lemahnya hubungan. Next sudah itu untuk di determinasi. Itu memang satu rangkaian ya. Determinasi sebenarnya R square, determinasi aja R square. Tetapi kenapa dipakai adjusted R square? Karena variabelnya lebih dari satu. Makanya adjusted R square. Jadi R square ini determinasi. Seperti itu. Kenapa adjusted? Karena lebih dari satu variabel X-nya. Nah ini biasanya pasti lebih kecil dari R. Makanya saya sering pada waktu bimbel, coba cek di VT saya. Di R square-nya ini penting banget. Yaitu karena R square itu adalah determinasi itu adalah seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Makanya kalau hasilnya 0,4 berarti pengaruh X yang kita teliti terhadap Y kecil dong cuma 40%. Karena selebihnya 60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kita teliti. Di sana artinya apa sayang? Di sana artinya apa? Berarti ada salah menentukan variabel sebenarnya. Salah itu. Kalau S1 masih terima-terima aja, masih setidaknya tidak terlalu analisa, ya udah, segitu saya dapat hasil, udah biarin doang. Sebenarnya itu keliru, modelmu yang keliru. Ada lagi hasilnya 0,2, berarti cuma 20% variabel yang kita tentukan. Berarti Anda tidak terlalu tepat untuk menentukan variabel. Itu sebenarnya maknanya. Ya, itu sebenarnya maknanya. Jadi kalau misalnya kalau lebih amannya berapa sih, Mak? Ya di atas 50% dong, karena kan sisanya variabel lain yang menentukannya. Kenapa harus variabel lain yang lebih banyak? Berarti Anda kan tidak tepat menentukan itu. Seperti itu. Makanya hati-hati sekali untuk menentukan variabel. Ya, oke, itu seberapa besar pengaruhnya. Ya, dan ini hasilnya 61 persentase ya, dan sisanya. Tapi di sini yang sering menimbulkan pertanyaan, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Tolong Anda sekarang ini sudah cari tahu
variabel apa sih yang mempengaruhi Y itu? Searching aja di ChatGPT boleh, yang nanti banyak akan keluar variabelnya yang Anda pahami untuk Anda sesuaikan di objek Anda. Jangan semuanya. Sesuaikan dengan hobi Anda. Cocok yang mana cocoknya? Oh, Bu, yang ada lagi bahwa kami akan meneliti tentang misalnya promosi seperti itu. Karena promosi ini setiap tahun angkanya meningkat, nilainya meningkat. Nah, ini juga belum saya teliti. Jadi nanti ini juga salah satu variabel yang akan berpengaruh terhadap ini. Jadi Anda Pak Fabian SDM apalagi yang setidaknya menurut Bapak yang make sense yang mempengaruhinya seperti itu. Jadi itu yang masuk di dalam yang sisa ini harus bisa dijelaskan walaupun kita tidak teliti. Ya, oke. Sudah. Saya hari ini janji untuk menjelaskan cuman hasil angkanya ya, biar tidak merasa bersalah seperti itu ya. Bahwa nanti Anda tidak paham. Namanya Bu Budi itu agak detail gitu ya. Jadi dosen-dosen yang lainnya semua sudah pada tidur, tidak pokoknya dia bimbing saat mahasiswanya datang gitu ya. Ya janganlah kita tipenya berbeda-beda. Nah, ini adalah sekarang sudah baru masuk ke uji signifikan ya, uji signifikan. Signifikan tuh menguji hipotesis. Kan kalau kuantitatif kuatnya di hipotesis ya. Dia menguji hipotesis. Ini penelitian menguji hipotesis. Penelitian kausal, penelitian sebab akibat. Apakah semua penelitian ada hipotesis? Tidak. Kalau tidak penelitian sebab akibat, tidak akan ada hipotesis. Sebab akibat itu ada pengaruh. X terhadap Y itu sebab akibat. Ada X berdampak pada Y, seperti itu. Itu sebab akibat. Ya harus diuji. Namanya uji hipotesis. Aduh, paduan suara deh. Ya, jadi uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu yang mana sih dilihat? Ini adalah hasil regresi linier. Yang dilihat fokusnya uji T itu adalah di signifikan. Kan signifikan itu berarti ada pengaruh nyata. Signifikan ada berpengaruh. Zaman tahun 90 semua dikatakan berpengaruh tapi tidak signifikan. Seperti itu. Tapi kalau saat ini, kalau sudah tidak signifikan, itu sudah tidak berpengaruh. Tapi ada dosen-dosen mengatakan berpengaruh tidak signifikan. Begitu ada bahasanya. Tapi sudah perkembangan bahwa kalau tidak signifikan ya tidak berpengaruh. Seperti itu. Bukan tidak berpengaruh berarti kita harus hapus variabel. Itu tidak. Tetap ada dia. Ya, tapi biar bagaimanapun Anda nggak perlu naikkan, Anda tidak perlu meningkatkan, ya tetap memang variabel itu ada, tapi tidak perlu kita utak-utik terlalu keras. Utak-utik pun memberikan perhatian pun memang wajib adanya. Contoh nih pengaruh tendik itu terhadap ujian Anda itu pasti tidak akan signifikan pengaruh tendik tenaga pendidik pegawai. Tapi Anda kan tidak tahu yang menyiapkan ruangan pegawai, yang menyiapkan kalau yang online lagi menyiapkan Zoom meeting adalah pegawai. Kalau tidak ada pegawai, apakah kampus itu hidup? Enggak. Tapi tidak akan berpengaruh terhadap ujian Anda. Pasti itu. Ya, bukan berarti itu harus dihilangkan. Tidak. Bukan berarti pegawai saya tidak saya kasih. Bukan berarti pegawai saya memang harus ada gitu. Ya. Jadi Anda harus kuasai yang tidak perlu saya kasih perhatian dia, kamu harus bisa loh ya paham tentang kalau ujian mahasiswa kamu juga harus paham arti-arti. Nggak begitu kali ya, dia harus pahami tentang pekerjaannya dia aja gitu loh. Makanya dia bisa dikatakan tidak berpengaruh terhadap ujian mahasiswa karena dia tidak perlu, dia akan belajar baru dia tendik. Dia apakah dia harus belajar skripsi itu ya? Kalau pembimbing penguji ya wajib dia berpengaruh. Kalau dia mau nguji ya dia harus belajar. Kalau dia tidak belajar ya tidak, mana dia tahu akan apa yang mau diuji. Begitu maksudnya. Ya bukan berarti itu, makanya dikatakan tidak berpengaruh itu bukan berarti bahwa variabel itu tidak ada. Tidak. Dulu zaman dulu berpengaruh. Yaitu berpengaruh tapi tidak signifikan. Seperti itu disebutkan. Karena hasilnya memang di atas 0,05. Ini di atas 0,05. Ini semuanya 0,0 di bawah 0,005. Jadi kalau di atas 0,05 signifikannya ini, misalnya ada pertanyaan iseng misalnya, hasil Anda kalau dilihat dari uji ini berpengaruh nggak? Ya berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Ya karena signifikannya di bawah 0,05. Ya, cukup. That simple. Ya, sudah selesai. Jawabannya seperti itu. Memang seperti itu. Tapi kalau ditanya, apa makna dari berpengaruh signifikan?
Baru Anda harus berpengaruh signifikan, berarti iklan media sosial berdampak terhadap minat beli. Apabila iklan media sosial ini ditingkatkan dari segi ininya, indikatornya dijawab itu akan berdampak terhadap minat beli daripada produk tersebut. Barulah itu seperti itu dijelaskannya lebih banyak. Tetapi kenapa variabel variabel X1 berpengaruh? Bagaimana kenapa variabel X1 itu berpengaruh? Iya, karena signifikannya di bawah 0,05 sudah cukup menurut saya seperti itu. Tapi tolong bisa dijelaskan enggak apa arti bahwa X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Barulah Anda keluarlah deskripsi penjelasan-penjelasan itu. Ya, nah ini. Jadi seperti itu. Ini ini dicek signifikannya ya. Mak itu ditebelin mak T-nya biasanya dulu. Ya, ini ada T yaitu T tabel di sini T hitung di sini ya. Jadi ini T hitung, di sini ada T tabel. Zaman mama itu ada gambar-gambar lagi. Gambar kurva, dua kurva, uji dua sisi. Sekarang udah enggak, sudah perkembangan teknologi. Cukup melihat signifikan aja sudah cukup. Ini biasanya T hitung lebih besar dari T tabel. T tabelnya ada tabel di belakangnya. Saya lomba, di sini udah nggak pakai tabel, nggak perlu lagi nyantumin tabel. Mama baru datang ke STB langsung mama lomba. Oh iya nggak perlu lagi. Karena ini apa ini? Ini T hitung. Dia harus lebih besar dari T tabel. Ada T tabelnya. Ya, di sana ada. Sekarang nggak perlu lagi. Sudah cukup kita menggunakan signifikan ini. Dan perkembangan harus mengikuti. Dah, ini uji T. Uji T adalah menguji secara parsial. Ingat parsial tuh masing-masing. Ya, X1 diuji terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 diuji terhadap Y. Dan terakhir baru namanya uji F, menguji secara simultan. Semuanya rata-rata baru uji F semuanya deh 0,000. Udah signifikan secara simultan. Ada yang tidak signifikan secara parsial, simultannya masih signifikan. Sebenarnya jarang ada yang pakai, sekarang sudah tidak lagi ada yang pakai uji F sebenarnya. Jadi garis ya karena Anda variabelnya cuma variabel biar gambarnya juga enggak sepi-sepi amat, jadi saya hubungin aja di uji F. Tapi kalau variabelnya bisa 4, X-nya 4, udah parsial aja udah cukup, tidak perlu lagi simultan karena ya pasti berpengaruh seperti itu ya. Ya namanya S1 ini sudah ya, gambarnya juga biar menarik, jadi gambarnya tidak, ini kan ada gambarnya gitu kan, menghubungkan jadi satu. Nah itu biar biar ada raminya aja garisnya seperti itu ya sebenarnya. Tapi kalau variabelnya udah banyak beda cerita seperti itu. Oke, ini uji ininya secara simultan karena di bawah 0,05. Apalagi sudah selesai sepertinya. Makanya simpulannya, kalau misalnya ditanya apa hasil dari penelitian Anda, cukup membaca simpulan aja. Tapi tolong jelaskan bahwa hasil Anda adalah berpengaruh positif dan signifikan. Tolong dijelaskan bahwa hasil Anda berpengaruh positif. Anda harus menjelaskan yang tadi saya katakan. Ya, tambahin banyak artinya dulu searah, apabila sudah itu implementasi langsung di sana dijelaskan boleh. Semakin sebanyak-banyaknya berarti Anda paham apa arti pengaruh untuk ini. Kalau misalnya cuman jaga pengaruh positif artinya searah, apabila iklan dinaikkan ininya akan meningkat. Ya, kalau mama sih kurang puas seperti itu ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan dulu? Cukup? Ada pertanyaan? Nah, ini mama sudah bekalnya udah lumayan banyak ya. Jadi ini tidak perlu lagi saya share lagi ininya, kan Anda sudah punya PPT masing-masing. Jadi tinggal belajar saja. Dan ada 3 yang sudah daftar yang akan keluar jadwalnya maunya minggu ini. Mohon maaf ya, mama minta maaf karena memang ada kesibukan. Saya sudah bilang, kalau sudah anak-anak sudah daftar di tanggal 20-an itu saya sudah tidak bisa karena memang agak sangat padat kegiatan saya semua di luar daerah seperti itu ya. Jadi saya bilang kalau di hari Rebo siang maunya nggak bisa karena itu di luar daerah. Acara saya sudah berangkat jam 10, acara saya mulai jam 12. Sudah itu hari Jumat acara saya juga pas di sub dari pembicara siang, sudah itu langsung sampai sore untuk menguji driver untuk memberikan penghargaan terhadap driver. Nah seperti itu Ibu Budi. Jadi terus oke, sekitar tanggal 4 Mei kalau tidak salah ya, sekitar tanggal 4 Mei lah akan ada
dan Bu Uci kebetulan juga keluar daerah juga, ada ke Jakarta seperti itu. Oke, 4 Mei. Saya pun juga kalender saya soalnya harus betul-betul ya Miss Devi nggak boleh dosen pembimbing memang harus ditanya terlebih dahulu, tidak boleh. Jadi memang ujian itu mengkonfirmasi dosen tersebut ya. Jadi kalau dosen pembimbing tidak ada, memang ujian tidak akan bisa berjalan dengan tidak diperkenankan untuk berjalan karena dosen pembimbing adalah ketua tim penguji seperti itu. Oke, itu saja dipelajari. Bekal sudah saya berikan. Silakan, anak-anak saya sudah dewasa, sudah pintar. Ya harapannya karena sudah dibekali, sudah begitu banyak bekal, menurut saya sudah banyak bekal. Harapannya orang tua siapapun juga mengharapkan yang terbaik. Ya, membuat kebahagiaan saya adalah saat anak-anaknya adalah mendapatkan hasil yang terbaik. Iya, ya itu kebahagiaan saya, tidak ada yang lain ya. Jadi itu saja, di sanalah kepuasan saya. Kepuasan yang luar biasa. Lihat aja ekspresinya Mama. Nanti kalau terlihat Mama tuh terlihat bahagianya itu terlihat banget. Ekspresi itu namanya si Aries itu tidak bisa disembunyikan ya. Jadi kalau mamanya udah senyum-senyum, manggut-manggut itu saat orang lain bertanya, karena Mama pasti bertanya paling terakhir. Ya karena ketua tim penguji bertanya paling terakhir. Kalau sudah ini jawab, ini anakku nih. Siapa sih? Saya orang tua normal deh ya. Ya biar bagaimanapun kan jadi orang tua kan bukan hanya harus melahirkan dari menjadi ikatan darah, tidak kan? Jadi ikatan darah itu tidak semata-mata bahwa ya itulah orang tua, tidak. Tapi ya ini ikatan jiwa ya, membimbing dan dibimbing dari ikatan jiwa gitu loh. Jadi ya kebahagiaan saya kadang-kadang sampai bisa terlalu kok keren anakku ya gitu. Kadang-kadang gitu juga kalau Ibu Uci yang biasa seringkali rapi ya Bu ya, udah bagus-bagus banget ya. Di belakang layar lagi dia, kok bimbingannya Bu Budi kok rata, kok rata semua ya, kok bisa dia jelasin. Dia pasti akan menguji analisis itu. Bu, terutama Bu Mutria tidak bisa direm. Bu Mutria tuh template-nya kayak gitu deh kalau dapat pengujinya Bu Mutria. Apa lagi dia mau ditanyain? Si hasilnya. Ya seperti itu aja, apa mau ditanyain? Makanya kalau sudah sampai bisa jawab hasilnya udah dianggap keren kalian tuh karena RPL gitu loh. Ya, karena memang jarang menjadi perhatiannya dosen pembimbing. Padahal itu jadi keren, tapi dosen-dosen yang lainnya nggak mau menjelaskannya. Saya juga bingung. Tapi saya nggak mau tahu deh urusan itu. Yang jelas anak-anak saya harus saya ajarin. Biarpun susah saya harus ajarin. Seperti itu. Ya, oke. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, sukses untuk Anda ya sayangnya. Mama tunggu Makasih, di Bu. meja sidang. Terima kasih, Bu. Pak. Belajar Mama sekarang tunggu kita di mulai meja Terima belajar. sidang kasih, ya. Bu. Terima kasih, Bu. Ingat, meja sidang pakailah pakaian yang terbaikmu, Baik. berikan ekspresi yang terbaikmu, jangan terlambat datang karena Bu Budi terkenal sekali tidak boleh terlambat datang. 30 menit siapkan diri dengan baik, PPT dengan baik, laptop dengan baik, baju yang terbaik, penampilan yang terbaik, harus keren. Apalagi Bu Budi, namanya Bu Budi akan pasti buat konten ya. Seperti itu. Jadi mohon dimaklumi punya pembimbing yang konten gitu ya. Iya konten lah kan, biar biar tahu lah seperti apa untuk ininya ya. Dan ya nanti ada keseruan tersendiri deh dari bimbingan Bu Budi deh ya. Oke, itu aja. Tapi yang jelas mental Anda harus kuat. Dimanapun Anda berada, mental Anda kuat, namanya ujian. Kalau dapat yang mudah, itu namanya berarti jalan Anda dimudahkan. Tapi kalau ujian itu berat, jangan mengeluh, hadapi dengan baik. Karena ujian itu, kalau itu mudah berarti bonus bagi Anda. Tapi kalau berat, itulah tantangan Anda. Dan yakin pasti akan meraih kesuksesan. Ya, oke, terima kasih. Salam sukses dari Bu Budi. Makasih, Mama. Terima kasih, Bu. Oke, sayang. Siap ya. Ingat Ya, siap ya. Oke, yuk. Sudah kita akhiri. Anda belajar ya. Oke, yuk. Sampai ya, Bu. jumpa. Oke, Sampai yuk. jumpa, Bu.